Bukan cuma Vandenboek, ini bukti pelatih timnas U23 selalu gagal di awal. Kalian sadar nggak sih, kalau ngomongin timnas U23 itu, kayak ada pola yang nggak pernah berubah. Kayak deja vu gitu. Selalu sama, berulang dan bikin kita bertanya-tanya, kok bisa sih ceritanya gini lagi? Dan sekarang, nama yang lagi ramai diperbincangkan tentu aja Gerald Vandenboek. Pelatih baru yang datang dengan segudang pengalaman dari Eropa. Orangnya tenang, kalem, punya track record oke sebagai pemain. Tapi ternyata, ya ampun, ujung-ujungnya sama aja. Di awal karirnya bareng timnas U23, yang keluar malah kritik demi kritik. Tapi sebenarnya, ini bukan cerita baru. Bukan cuma Vandenboek. Kalau kita tarik ke belakang, ada banyak banget contoh di mana pelatih U23 Indonesia itu gagal total di awal-awal, kayak jadi semacam kutukan setiap pelatih yang baru pegang. Pasti jatuh dulu sebelum bisa bangkit. Nah, coba kita runut satu-satu biar makin kebayang. Pertama, era Alfred Riedel. Zaman Riedel, siapa sih yang nggak kenal pelatih asing yang cukup dihormati di Indonesia? Gayanya keras, disiplin, bahkan kadang suka bikin pemain ciut. Tapi pas pertama kali pegang timnas U23, hasilnya nggak langsung oke. Pertandingan uji coba jeblok, lawan tim-tim Asia Tenggara aja susah banget menang. Padahal publik waktu itu berharap besar karena namanya udah lumayan beken. Masalahnya, adaptasi, pemain masih kebingungan sama taktik baru. Terus chemistry di lapangan belum dapat. Hasilnya ya jelas, kritik berdatangan. Orang bilang, wah salah pilih pelatih nih. Kedua Luis Milla dan ekspektasi tinggi. Nah, kalau ngomongin Milla, ini salah satu yang paling hype. Bayangin aja, mantan pemain Barcelona dan Real Madrid, pernah main bareng bintang besar dunia. Terus tiba-tiba dia yang melatih anak-anak muda kita. Siapa yang gak excited coba? Tapi, kenyataannya pahit. Wah, di awal kepemimpinannya, timnas U23 juga terseok-seok. Hasil di turnamen mini gak sesuai harapan. Bahkan ada yang bilang gaya mainnya terlalu rumit buat pemain kita. Padahal tujuan Milla jelas, dia mau ngenalin filosofi sepak bola modern, ball possession. Build up dari belakang, pressing cepat. Cuma ya itu tadi, butuh waktu. Di awal, yang ada malah kalah, dan kalah lagi. Ketiga, Indra Syafri. Nah ini menarik, karena Indra itu udah dikenal sebagai pelatih yang bisa ngasih prestasi di level U19, tapi pas naik ke U23, ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Di awal-awal kepemimpinannya, timnas U23 juga angin-anginan. Banyak orang yang bilang Indra terlalu kaku sama anak-anak emasnya dari U19. Jadi komposisi tim gak seimbang. Hasilnya ya sama, start lambat, banyak kritik, baru belakangan bisa nunjukin progres. Keempat, Shin Tae-yong. Nah, bahkan pelatih sekelas Shin Tae-yong pun ngalamin hal yang sama. Waktu awal-awal STY ngurus timnas U23, hasilnya juga bikin orang geleng-geleng kepala. Adaptasi pemain ke gaya Korea yang keras, tempo tinggi, pressing non-stop, bukan hal yang gampang. Timnas U23 di bawah STY juga sempat jeblok di beberapa laga awal. Publik langsung pesimis, paling sama aja, ujung-ujungnya gagal lagi. Tapi ya kita lihat sekarang, pelan-pelan STY bisa bikin tim ini lebih tangguh. Yang terakhir masuk ke era Vandenboek. Nah, sekarang giliran Vandenboek. Dia datang dengan nama besar di dunia sepak bola Eropa. Mantan pemain Belanda, pernah juara Euro, karirnya oke. Begitu diumumkan jadi pelatih timnas U23, fans langsung heboh. Tapi kenyataannya, di laga-laga awal, yang keluar malah hasil mengecewakan. Mainnya nggak meyakinkan, bahkan lawan tim yang secara kualitas seharusnya bisa dilawan pun masih kesulitan.
Orang-orang langsung bilang, waduh, salah pilih lagi nih. Kok sama aja kayak dulu-dulu? Kenapa selalu sama? Nah pertanyaannya, kenapa sih selalu gini? Kenapa pelatih baru U23 itu hampir pasti gagal dulu di awal? Kalau kita bedah, ada beberapa faktor. Pertama, adaptasi taktik. Setiap pelatih punya gaya main sendiri. Pemain harus belajar dari nol lagi, dan itu nggak bisa instan. Kedua, generasi pemain. Tiap tahun, skuad U23 berubah. Ada yang udah lewat umur, ada yang baru promosi. Otomatis chemistry tim nggak bisa langsung terbentuk. Ketiga, ekspektasi publik. Fans Indonesia itu nggak sabaran. Baru 2 kali kalah, langsung hujat. Padahal sepak bola itu proses panjang. Jadinya, tiap kali ada pelatih baru, siklusnya sama start buruk dihujat dikasih waktu baru kelihatan hasilnya. Bukti kalau ini pola, bukan kebetulan. Kalau cuma sekali 2 kali, mungkin bisa dibilang kebetulan. Tapi ini udah kejadian terus-menerus. Dari era Riedel, Milan, Indra, STY, sampai sekarang Van den Boek. Semuanya sama aja, gagal dulu di awal. Jadi bisa dibilang ini bukan kesalahan pelatih semata. Tapi memang realita dari perjalanan timnas U23. Adaptasi dan proses yang panjang selalu bikin awalnya kelihatan berantakan. Jadi, harus panik nggak? Nah, ini yang penting. Van den Boek sekarang lagi kena kritik keras. Wajar sih, karena fans udah jenuh dengan cerita lama. Tapi kalau lihat pola sejarah, sebenarnya ini udah normal. Tinggal tunggu, apakah Van den Boek bisa belajar cepat dan benerin tim ini. Kalau iya, ya mungkin beberapa bulan lagi kita bakal lihat wajah baru timnas U23 yang lebih solid. Kalau enggak, ya siap-siap aja, bakal ada pelatih baru lagi dan siklusnya terulang. Jadi jelas ya, wah, bukan cuma Van den Boek. Hampir semua pelatih U23 Indonesia selalu jatuh di awal. Ini udah kayak pola, kayak kutukan yang terus berulang. Jadi kalau sekarang kita lihat Van den Boek gagal di start, inget aja dia bukan yang pertama. Dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan analisis sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.